Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Ibadah Minggu kali ini masih kita lakukan secara online, oleh karena lonjakan penyebaran virus corona, yang masih sangat rawan bagi kita semua. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara online ini tidak mengurangi penghayatan kita, dan tetap membawa kita menikmati berkat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita memuji nama Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Marilah kita menceritakan kebaikan Tuhan. Biarlah semuanya bermasmur bagi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah semua menyembah Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, hidup baru yang kita jalani di dalam Kristus adalah hidup yang terus-menerus diperbaharui di dalam karya kasih-Nya. Ketika kita meninggalkan dan menanggalkan manusia lama, serta mengenakan manusia baru,
maka kehidupan kita akan memancarkan karya kasih Allah di dalam setiap perbuatan kita. Dan kehidupan yang memancarkan karya kasih Allah tentu akan menjadi berkat dan membawa dampak yang baik bagi sesama dan alam semesta. Namun, sudahkah sesama dan lingkungan kita melihat perubahan hidup kita, sehingga membawa mereka lebih mengenal dan mengasihi Allah? Ataukah seringkali kita tidak mencerminkan cinta kasih dan karya Tuhan di dalam segala perbuatan kita? Jika itu yang terjadi, saat ini marilah sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh sesal dan malu, kami datang kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami masih sering hidup mengenakan manusia lama kami, demi memenuhi hawa nafsu dan kedagingan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami tidak menunjukkan perubahan hidup yang membawa kami semakin hidup mengenal, mengasihi, dan memuliakan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni kesalahan dan pelanggaran kami. Di dalam cinta kasih-Mu yang tiada bertara, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh serupa dengan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan. Budi pesaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan. Budi pesaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Saudara, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang disampaikan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Sejak
kita menyatukan hati berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Kita bersehati berdoa. Ketika kami membuka hati untuk menyambut taburan benih firman-Mu, maka kami dibawa melihat betapa Tuhan sangat mengasihi kami dan hadir menuntun tiap langkah kehidupan kami. Bimbinglah kami, ya Tuhan, dalam terang dan kuasa firman-Mu. Lawat dan ubahlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Layakan dan mampukanlah hamba-Mu dalam segala kelemahan, kehinaan, dan kerapuhannya, agar dalam kuasa Roh Kudus dipakai untuk menjelaskan firman-Mu dengan baik. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, karena kami telah siap berjumpa dengan karya kasih-Mu dikala kami melakukan dan menghidupi firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab akan dibacakan dari surat Efesus pasal yang keempat ayat 25. Dilanjutkan pasal 5 ayat pertama sampai yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dilanjutkan pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang setia merenungkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Di tengah pandemi ini, seorang oma berdoa kepada Tuhan. Doanya sederhana. Tuhan Yesus, pakailah hidupku agar tetap menjadi berkat, sekalipun saya tidak bisa berjumpa dengan teman-teman lansia di gereja. Oma ini pun mulai menuliskan satu persatu nama teman-temannya. Tiap hari ia menelpon, menanyakan kabar teman-temannya,
mendengarkan keluh kesah teman-temannya dengan sabar. Dia menghibur, menguatkan, menyemangati, dan mendoakan teman-temannya. Tiap minggu dia mengajak seluruh keluarga yang bersama di rumah itu, anak, mantu, dan cucunya untuk beribadah bersama-sama. Dan seusai ibadah, Oma ini meminta supaya semua anak-anaknya bisa berkumpul secara virtual untuk saling berbagi berkat dan juga mendoakan. Tiap hari ketika anak dan mantunya berangkat kerja, tidak lupa Oma ini selalu mengingatkan mereka untuk menjaga diri mereka dengan baik, tidak lupa melakukan prokes yang benar. Dan Oma ini selalu mendoakan dan memberkati anak dan mantunya ketika berangkat kerja. Bahkan gak jarang Oma ini memberikan bantuan dengan mengirimkan makanan atau biskuit kepada tetangga yang lagi dalam kesusahan karena dampak virus COVID-19. Nah saudara, Oma ini hidup memancarkan karya Allah. Bukan hanya melalui cinta kasihnya, tapi juga lewat ketulusan dia dalam berbuat baik, dalam kesabaran dalam mendengarkan, kebaikannya dalam mendoakan orang lain. Jadi hidup memancarkan karya Allah itu berarti kita mendekatkan sesama dengan Tuhan dan memperjumpakan kasih Tuhan kepada sesama. Lewat apa? Lewat teladan perilaku hidup kita dan perbuatan baik yang kita lakukan. Maka saudara, menjadi berkat itu tidak dibatasi oleh ruang, juga enggak bergantung pada keadaan. Selama pandemi, kerohanian saya menurun. Maklum Pak, karena tidak ada kegiatan gereja. Maka otomatis sudah lama tidak ikut pelayanan di gereja. Apalagi ikut ibadah kegiatan online tidak seru. Semua orang lagi susah. Maka mikirin diri sendiri saja susah, capek. Apalagi mikirin orang lain. Ketika giliran dia butuh bantuan, dia pasti meminta dan menuntut. Jarang bertemu teman-teman Pak. Maka hidup jadi berkat itu ditunda dulu. Tunggu pandemi selesai. Selain kebanyakan di rumah, juga kita nggak ngerti kabar terbaru tentang keadaan orang-orang yang saya kenal. Kita membatasi bahwa hidup berkarya memancarkan kasih Tuhan itu dibatasi oleh ruang dan gerak, padahal tidak. Kenapa saudara? Karena hidup memancarkan karya Allah itu berasal dari hati. Hati yang mengasihi Tuhan juga mengasihi orang lain. Tidak bergantung pada tempat, tapi kehadiran kita. Tidak bergantung pada kondisi, tapi apa yang dapat saya lakukan. Tidak bergantung pada berkat yang belum kita terima, tapi berkat yang ada pada kita. Di rumah kita bisa memancarkan karya Allah. Dari rumah kita pun bisa memancarkan karya Allah kepada orang-orang yang kita kenal. Maka kalau ada orang gak mau melakukannya, bukan karena mereka tidak bisa, bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka tidak mau. Mereka malas memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Maka seakan-akan mereka mengatakan keadaan lagi susah. Bagaimana mungkin saya bisa memancarkan karya Allah di rumah dan dari rumah? Karena mereka gak mau saudara. Mereka malas. Saudaraku, salah satu hal yang merupakan penekanan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ialah bagaimana jemaat di Efesus itu dapat membangun kesatuan dan persaudaraan dalam tugas panggilan dan karunia yang berbeda-beda dimanapun mereka berada. Ketika mereka bersatu, ketika mereka hidup dalam persaudaraan yang rukun, mereka akan memancarkan karya Allah bukan hanya bagi seorang dengan yang lain dalam kehidupan bergereja, tapi juga bagi masyarakat di kota Efesus, bahkan bagi bangsa lain. Karena itu di pasal 4, Paulus menasihati jemaat di Efesus tentang hidup yang telah mengenakan manusia yang baru. Jika setiap orang Kristen
Saya dan saudara benar-benar berjuang menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru, maka kita semua dapat membangun kesatuan dan persaudaraan yang menjadi berkat bagi sesama. Maka Paulus menguraikan ciri orang Kristen yang mengenakan manusia yang baru itu, yang hidup dalam Kristus sehingga dia bisa memancarkan karya Allah, ialah orang yang membuang dusta dan berkata jujur. Orang yang tidak hidup dalam amarah, tapi dia mengendalikan kemarahannya. Orang yang berhenti mencuri, dia tekun bekerja, giat berkarya. Kalau dia berbicara, dia enggak memakai kata-kata yang kotor, tapi kata-kata yang membangun, berdampak positif dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mendengarnya. Dia enggak melakukan sesuatu yang menyedihkan dan mendukakan hati Roh Kudus. Dia membuang jauh-jauh perasaan sakit hati, dendam, marah, dan perasaan benci. Dia selalu baik hati, berbelas kasih, mengasihi dan mengampuni seorang dengan yang lain di dalam Kristus. Nah saudara, jika kita betul-betul mengenakan ciri-ciri manusia yang baru ini, maka kita ini bukan hanya memelihara kesatuan dalam keberagaman, tapi kehidupan kita akan semakin memancarkan karya Allah sebagai orang Kristen, sebagai gereja, sebagai masyarakat di kota Solo ini, dan juga bagi bangsa kita Indonesia. Dan ini bukan pilihan yang boleh saya pilih atau tidak. Ini adalah panggilan, tanggung jawab hidup kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mengaku beriman kepada Kristus. Maka Paulus menegaskan pada pasal 5 ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Berdasarkan teks Yunaninya dapat diterjemahkan sebab itu sebagai anak-anak yang telah dikasihi, hendaklah kamu menuruti teladan Allah. Jelas saudara, sebagai orang yang telah dikasihi oleh Allah yang berhati Bapa, sebagai anak-anak yang kekasih, kita harus menuruti teladan Allah. Melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Dia ajarkan, melakukan apa yang Dia teladankan. Karena kita telah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Anak-anak yang telah merasakan kasih Bapanya. Sehingga dia bukan cuma merasa dikasihi, tapi dia hidup dalam kasih Bapa itu, dan dia memancarkan kasih itu dalam kehidupannya. Seorang anak yang sungguh tahu betapa bapak dan mamanya mencintainya, maka anak ini bukan cuma merasa dicintai, tapi dia akan belajar menunjukkan cintanya kepada papa dan mamanya dengan belajar tekun, menjadi anak yang mendengarkan nasihat orang tuanya dan membuat bangga orang tuanya. Maka orang yang hidup memancarkan karya Allah ialah yang pertama tadi, orang yang mengenakan manusia yang baru. Mengenakan berarti kita menanggalkan yang jelek-jelek, kita menanggalkan yang lama itu, dan kita mengenakan yang baru, yang merupakan gaya hidup kita. Wangel pak, susah, gak mungkin kita bisa pak. Kalau memang gak mungkin, mengapa Tuhan tidak mengajarkan kepada kita? Kalau memang gak mungkin, lalu kenapa Tuhan menuliskan firman ini kepada kita? Ketika Tuhan mengajarkan, Tuhan memampukan kita dan Dia akan menyertai kita. Dan surat Efesus ini saudara sangat praktis. Contohnya praktis sekali. Dan sesuai dengan hidup kita sehari-hari. Tadi itu. Kalau kita bilang susah, gak mungkin lah. Karena memang kita gak mau. Karena kita malas, kita nggak peduli, bukan karena kita tidak mampu. Maka yang kedua,
Hidup memancarkan karya Allah berarti kita menjaga dan memelihara relasi hidup kita dengan Tuhan dan sesama, bukan merusak relasi itu. Kalau hidup kita memancarkan karya Allah dimanapun kita berada, ketika di rumah, di tempat kerja, di gereja, berjumpa dengan orang lain, kita selalu hadir membawa kedamaian, mengusahakan kerukunan. Karena kita punya hati yang mengasihi Allah, juga kerinduan untuk memberi berkat kepada orang yang berjumpa dengan kita. Bukankah dusta, kebohongan, amarah, perkataan kotor itu pasti merusak relasi kita dengan Allah juga dengan orang lain. Dan itu berarti kita nggak memancarkan karya Allah. Maka Paulus menegaskan, buanglah dusta itu. Kebohongan itu, amarah itu, perasaan benci, sakit hati, mementingkan diri sendiri. Maka yang ketiga saudara, memancarkan karya Allah berarti kita menjauhkan diri dari kejahatan dan kita tidak berbuat jahat. Kalau kita membaca ayat 27, jelas dikatakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan sengaja mengundang, apalagi melakukan hal yang jahat. Menyimpan kebencian, sakit hati, amarah, dan dendam. Kita tahu itu tidak benar. Dan Tuhan tidak ingin kita mempertahankan semua itu, tapi membuangnya jauh-jauh. Karena semua itu akan menjauhkan kita dari Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Dan merusak relasi kita dengan Tuhan. Maka janganlah beri kesempatan kepada iblis. Engkau tahu itu salah dan engkau sengaja mengundang kebencian itu, mengundang amarah itu, mengundang perkataan kotor itu hidup dalam kehidupan. Itu sampah yang harus kita singkirkan, sampah yang harus kita buang dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Maka saudara, pertanyaannya bukanlah sudahkah saudara hidup memancarkan karya Allah. Saya percaya pasti sudah. Pertanyaan yang penting adalah seberapa giatkah, seberapa terangkah kita sungguh-sungguh berjuang hidup memancarkan karya Allah, termasuk di tengah keadaan yang belum membaik ini. Tidak perlu menunggu pandemi baru berakhir, baru saya akan mau berkarya bagi Allah. Karena hidup memancarkan karya Allah adalah panggilan perjuangan hidup kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Jadi saudara, andai kata di list banyak mana yang kita centang, yang masih melekat dalam diri kita, yang sering kita lakukan. List ciri-ciri manusia yang lama atau list ciri-ciri manusia yang baru. Kalau lebih banyak kita centang yang lama, berarti kita ini belum giat sungguh-sungguh hidup memancarkan karya Allah. Kalau lebih banyak yang sebelah satu ini yang positif, berarti kita memang sudah hidup memancarkan karya Allah dan harus terus giat memancarkan karya Allah. Kenapa saudara? Karena ketika kita memancarkan karya Allah, bukan hanya mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi juga mendekatkan orang-orang sekitar kita, suami, istri, anak-anak kita kepada Allah. Sehingga mereka bisa merasakan, mengalami, juga mau memancarkan karya Allah dalam kehidupan mereka. Maka bukan soal dia dulu yang harus mulai, bukan saya Pak. Dia dulu harus berubah, bukan saya. Bukan soal dia tidak melakukannya lalu ngapain saya harus melakukannya. Memancarkan karya Allah. Bukan itu. Maka jangan keraskan hati. Mintalah Tuhan memberikan kita hati yang mengasihinya. Hati yang mau memancarkan karya Allah di dalam kehidupan kita saudara. Maka tagline khotbah saya hari ini. Ketika kita hidup memancarkan karya Allah, maka kita sedang menceritakan kasih Allah dan mengajarkan teladan yang benar
kepada orang-orang yang berjumpa dengan kita lewat kata kita, lewat perbuatan kita, lewat perilaku hidup kita, lewat kebiasaan hidup kita, lewat cara kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Sudahkah saudara hidup memancarkan karya Allah? Bukan itu pertanyaan yang penting. Pertanyaannya adalah, apakah saudara tetap giat menjalani kehidupan sebagai orang Kristen yang memancarkan karya Allah sampai akhir nafas hidup kita? Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersehati berdoa syafaat, kita berdoa. Firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan dan meneguhkan kami bahwa kami harus memancarkan karya Allah, sekalipun Bapa di tengah keadaan yang belum membaik dalam berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup yang kami hadapi. Kami berdoa bagi sesama kami yang bergumul dengan berbagai macam pergumulan hidup, baik pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, keuangan, pekerjaan, pergumulan keluarga, pergumulan mencari pasangan hidup, pergumulan kehidupan ini. Biarlah Tuhan menguatkan mereka, meneguhkan mereka, sehingga mereka pun tetap bisa berjuang dan memancarkan karya Allah. Kami juga berdoa untuk keadaan yang belum membaik sampai hari ini. Biarlah ya Tuhan kami bersatu padu, bergandengan tangan, bukan cuma berdoa bagi bangsa kami, tapi kami juga hidup memancarkan karya Allah dengan menjaga diri kami, menjaga orang lain, memberikan doa penghiburan, kekuatan bagi mereka yang berduka karena kehilangan yang terkasih karena COVID-19. Memberikan uluran kasih, perhatian, semangat kepada mereka yang berjuang pemulihan ketika menjalani masa isolasi. Bagi mereka yang bergumul dengan berbagai macam kesusahan, kami memperhatikan, memberikan cinta kami, dukungan kami dengan berkat yang kami punya kepada mereka. Tuhan berkatilah bangsa kami dan dunia ini. Biarlah Engkau menyatakan kemurahan kasih-Mu, mengasihani kami, umat-Mu yang berdosa, dengan memulihkan kembali keadaan dunia ini dalam kasih, anugerah, dan pertolongan-Mu. Dan ya Tuhan, biarlah kami tetap hidup memancarkan karya Allah, mendekatkan diri kami dan orang lain kepada Allah, memperjumpakan Allah kepada orang lain dalam segala hal yang kami lakukan di rumah dan dari rumah, dan ketika kami berjumpa dengan orang-orang di sekitar kami dan dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kesehatan, perlindungan, dan biarlah kami tetap hidup berserah dan berpengharapan kepada Tuhan. Sempurnakanlah doa syafaat kami dengan doa seperti yang Kau ajarkan kepada kami murid-murid-Mu dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita untuk mempersembahkan persembahan kita. Adapun firman Tuhan yang melandasi persembahan kita terambil dari 2 Samuel 22 ayat yang ke-50 yang berbunyi demikian. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkrah Solo, juga melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menyatakan syukur atas kasih penyertaan dan pemeliharaanmu melalui persembahan yang akan kami berikan sebagai alat saluran berkat untuk menyatakan pekerjaan baik bagi sesama. Kiranya Tuhan berkenan selalu memberkati kehidupan keluarga dan pekerjaan kami di tengah masa sulit yang kami jalani akibat pandemi virus corona yang belum berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan terus-menerus hidup diperbaharui di dalam anugerah Allah. Sehingga kehidupan kita memancarkan karya kasih Allah yang menjadi berkat bagi sesama dan bagi bangsa Indonesia. Mengatakan yang benar dan melakukan yang
Saudaraku, arahkanlah hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menjadi berkat di tengah dunia ini. Jadilah sahabat dan saksi Kristus bagi sesama. Kami hidup berbuah berkat bagi sesama. Muliakanlah Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam segala kata dan perilaku hidupmu. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati dan menyertai hidupmu dengan anugerah dan cinta kasih-Nya yang melimpah. Juga senantiasa menopang dan melingkupi hidupmu dalam kuasa pertolongan dan pengharapan-Nya, sehingga engkau tetap dapat hidup memancarkan karya-Nya di tengah masa sulit ini, dalam segala perkara kehidupanmu, pergumulan hidupmu, dalam segala hal yang engkau kerjakan setiap hari dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kami kasihi, kami tetap berdoa supaya Bapak Ibu semua tetap sehat, tetap berpengharapan, dan tetap hidup memancarkan karya Allah. Doa kami bersama Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Yang benar dan melakukannya, biarlah ku menjadi seorang yang